Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ini untuk kelas 6 sekolah dasar tentang zakat atau bab 4 atau pelajaran 4, tema 4, ayo membayar zakat. Di antaranya memahami makna zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Ibadah zakat, infak, dan sedekah kaitannya dengan ibadah sosial. Golongan paling diuntungkan dari ibadah zakat adalah orang-orang yang tidak mampu atau miskin. Dengan zakat diharapkan tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Zakat ditentukan nisabnya, sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan, menyucikan dari sesuatu yang kurang bersih, baik diri maupun harta. Menurut istilah, zakat adalah membersihkan diri dengan mengeluarkan harta yang dimiliki dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, apabila zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu atau menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat At-Taubah surat 9 ayat 103. Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan itu membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata
warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 43. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang ruku. Macam-macam zakat. Pertama, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan, zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai syarat kewajiban zakat, yaitu cukup nisab dan haul. Nisab artinya harta tersebut sudah memenuhi syarat batas minimal atau paling sedikit sesuai ketentuan. Adapun haul artinya harta tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun penuh. Seperti apa jenis harta mal yang wajib dizakati? Pertama, hasil tanaman dan buah-buahan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah SAW sabda, "Fima saqatis sama'ul usuru wa fima suqiya bin nadai nisful usur." Artinya, sesuatu atau tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan sesuatu atau tanaman yang diairi dengan upaya tenaga zakatnya 5%. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, zakat mal. Harta yang wajib dizakati perak dan emas. Emas dan perak wajib dizakati apabila telah mencapai nisabnya. Untuk nisab emas dan perak adalah: A. Nisab emas 20 miskal, berat timbangnya 93,6 gram. Zakat adalah 1/40 atau 2,5% sama dengan setengah miskal 2,125 gram. Nisab perak 200 dirham atau 624 gram. Zakatnya adalah 1/40 atau 2,5% sama dengan 5 dirham atau 15,6 gram. 3. Binatang ternak. Jenis binatang yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Zakat mal, harta yang wajib dizakati. 4. Harta terpendam atau rikas. Harta terpendam atau rikas wajib dikeluarkan zakatnya apabila kita menemukan harta terpendam, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20%. Rikas wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.
Tiap-tiap jenis barang yang wajib dijakati harus memenuhi syarat dan nisabnya. Adapun syarat wajib zakat mal antara lain beragama Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 milik sendiri, 6 sudah mencukupi nisabnya, dan ketujuh sudah mencapai haulnya. Dua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah wajib atas individu muslim, kecil, besar, laki-laki, perempuan, merdeka maupun budak. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah mempunyai tujuan untuk membersihkan diri dan untuk mengembangkan amal perbuatan yang baik. Adapun zakat fitrah bagi anak-anak menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk menunaikannya. Dalam zakat fitrah dan zakat mal terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mengeluarkan harta, baik barang maupun uang, dari mujaki atau yang berzakat kepada mustahik atau yang berhak menerimanya. Harta yang berasal dari zakat fitrah maupun zakat mal sudah menjadi kepastian penerima atau mustahiknya sama. Ketentuan zakat fitrah. Pertama, syarat wajib zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah disebut mujaki. Adapun syarat-syarat seorang mujaki adalah beragama Islam, 2 mempunyai kelebihan makanan pokok untuk sekeluarga pada hari itu, 3 masih hidup sewaktu terbenam matahari di akhir Ramadan, 4 dibayarkan pada bulan Ramadan, 5 dibayarkan dengan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, atau sagu. 6 setiap orang 3,1 liter beras atau 2,5 kg beras atau uang sebesar seharga 3,1 liter beras. 7 pada waktu menyerahkan disertai niat mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah juga dapat diganti dengan uang yang besarnya sesuai dengan harga 1 sa' makanan tersebut. Zakat fitrah harus dikeluarkan oleh setiap individu muslim adalah sebesar 1 sa' atau 3,1 liter, sama dengan 2,5 kilogram. Jika zakat fitrahnya diganti berupa uang, maka zakat yang harus dikeluarkan seharga bahan makanan pokok tersebut.
Misalnya harga beras 8.000 per liter, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 25.000 atau 8.000 rupiah kali 3,1 liter. Waktu untuk membayar zakat fitrah bagi kaum muslimin sebagai berikut. Pertama, waktu jawaz, yaitu pada waktu Ramadan, pada awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kedua, waktu yang wajib, yaitu terbenam matahari akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat sunnah Idul Fitri. Ketiga, waktu yang sunnah atau lebih utama, yaitu sesudah sholat subuh akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat sunnah Idul Fitri. Keempat, waktu yang makruh, yaitu sesudah sholat sunnah Idul Fitri. Baiklah, materi tentang zakat mal dan zakat fitrah sampai di sini dulu. Pada tahun ajaran 2021-2022 untuk sekolah dasar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.